Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat mempelajari Islam itu sendiri. Ini nikmat yang begitu besar. Nikmat ini wajib kita jaga, wajib kita rawat. Kita hidup di zaman fitnah yang dimana hati kita mudah sekali tergelincir, menyimpang dan melupakan negeri akhirat. Maka salah satu yang harus kita pegang, salah satu hal atau salah satu perkara yang harus benar-benar kita pegang dengan erat adalah duduk di majelis ilmu. Insya Allah, kalau kita ikhlas dalam belajar ilmu agama dengan duduk di dalam majelis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada fitnah syubhat. Karena ilmu akan menangkal syubhat-syubhat dan fitnah syahwat, fitnah yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Ini dua fitnah yang sangat-sangat dahsyat yang bisa menghampiri siapapun, ya. Karenanya kita berusaha berpegang teguh dengan majelis ilmu agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dua fitnah ini yang senantiasa mengintai kita semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada bab 192, babul hassi ala huduril jama'ati fi subhi wal isya. Bab anjuran atau motivasi untuk menghadiri solat berjamaah pada waktu subuh dan isya. Telah kita jelaskan pada pekan yang lalu bahwasanya solat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, semua solat yang kita dirikan secara berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun amalan di dalam Islam itu bertingkat-tingkat, ya, tidak pada satu level. Keutamaannya itu berbeda-beda. Dan di antara perbedaan keutamaan di sini adalah menghadiri solat subuh dan solat isya secara berjamaah itu keutamanya lebih besar daripada berjamaah di salat yang lainnya. Ya. Insyaallah kita akan mengkaji beberapa hadis yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah di sini. Di antaranya adalah An Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendirikan salat malam setengah malam. Setengah malam antum salat Isya secara berjamaah, itu seperti kita salat malam
itu panjangnya setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk atau seluruh malam. Ini merupakan keutamaan orang-orang yang menghadiri sholat berjamaah, khususnya di waktu sholat Isya dan di waktu sholat subuh. Wa fi riwayat Tirmizi, dalam riwayat Imam Tirmizi dikatakan an Utsman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shalla al-isya'a wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang menyaksikan, maksudnya di sini yang menghadiri salat Isya secara berjamaah, maka baginya pahala seperti seseorang salat malam setengah malam. Barang siapa yang salat Isya, salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang-orang yang menunaikan salat malam semalam suntuk. Ya. Di sini ada penekanan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua waktu ini adalah waktu yang tidak ringan oleh semua orang tentunya, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dua salat berjamaah ini. Dan kenapa berat? Karena salat subuh dan salat Isya ini adalah waktu-waktu kita istirahat. Bayangkan seseorang yang seharian penuh bekerja keras, memeras keringat, beraktivitas, baik itu di kantor maupun di kebun dan lain sebagainya. Di malam harinya mereka ingin istirahat, bebas daripada kegiatan. Karenanya sedikit berat untuk sholat Isya secara berjamaah. Kebanyakan mereka yang bertelekan di atas kursinya, kemudian nonton TV, kemudian tidur. Berat sekali untuk melangkahkan kaki untuk sholat Isya secara berjamaah. Karena ini sudah waktu-waktunya istirahat. Apalagi waktu subuh. Waktu subuh waktu ternikmatnya tidur. Ya, bagi siapa saja yang tidak terbiasa sholat malam, maka waktu subuh adalah waktu yang paling nikmat untuk tidur. Berat baginya untuk sholat subuh secara berjamaah. Karenanya Rasulullah memberikan motivasi, menganjurkan barang siapa yang sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang menunaikan sholat malam semalam suntuk. Ana yakin dengan keimanan kita nggak mampu sholat semalam suntuk. Kita nggak mampu semalam atau setengah malam. Dari habis Isya sampai jam 12 malam kita sholat setengah malam, kita nggak mampu. Tapi Allah memberikan nikmat yang begitu besar bagi umat Rasulullah. Barang siapa yang sholat subuh, sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka baginya pahala seperti orang menunaikan sholat malam semalam suntuk. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atuhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Para ulama menjelaskan, ini hadis menjelaskan tentang besarnya keutamaan mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Kalau seandainya kita tahu keutamaannya, maka kita rela mendatanginya walaupun dengan merangkak, walaupun dengan dipapah. Kenapa? Saking besarnya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kenapa manusia malas untuk sholat berjamaah di waktu Isya dan di waktu subuh? Karena kejahilan mereka terhadap keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya.
dan kita alhamdulillah diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan ilmu, maka hendaknya kita semangat untuk hadir sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Perempuan yang paling utama sholat di rumah mereka. Apakah mereka mendapatkan keutamaan seperti ini? Keutamaan mereka lebih besar sholat di rumah, walaupun wanita boleh sholat di masjid. Hadis yang selanjutnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, wa anhu maksudnya dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habu muttafaqun alaih. Diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik untuk dikerjakannya secara berjamaah kecuali salat subuh dan salat Isya. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada di dua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Kenapa disebutkan alasan kenapa orang munafik itu berat baginya untuk hadir pada waktu sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah? Karena ini adalah waktu malam. Di zaman Rasulullah nggak ada penerangan, nggak ada listrik, nggak ada lampu. Jadi kalau antum tidak hadir di sholat subuh, orang nggak tahu. Kalau anda tidak hadir pada saat sholat isya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau maghrib, matahari masih ada. Kalau zuhur, apalagi asar, apalagi ketahuan. Ya, ketahuan kalau dia tidak sholat berjamaah. Tapi kalau sholat subuh, kalau sholat isya, nggak ada penerangan, nggak ada listrik, jadi orang nggak tahu. Kenapa? Karena memang orang-orang munafik di zaman Rasulullah, mereka itu menegakkan sholat riyaan wa sum'atan, karena ingin mencari perhatian manusia dan ingin didengar oleh manusia tentang amalan-amalan mereka. Mereka bukan mengerjakannya untuk Allah, enggak. Mereka mengerjakannya untuk mencari perhatian manusia agar tidak dicurigai. Begitu orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Maka kita jangan seperti orang-orang munafik. Berat sekali melangkahkan kaki untuk sholat subuh, berat sekali untuk melangkahkan kaki di sholat Isya. Kita harus lawan hawa nafsu ini. Ya, harus lawan. Berat memang. Apalagi sholat subuh ya, berat. Tidak semua orang diberikan taufik dan keringanan untuk bangun kemudian mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Namun kalau kita sudah mengetahui keutamaannya yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita bertekad untuk senantiasa menghadiri sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Apalagi alhamdulillah jamaah, Allah sudah beri kita segala kemudahan. Antum punya motor yang antum berangkat ke masjid mungkin 5 menit, 3 menit, 1 menit sampai. Alhamdulillah, tidak perlu waktu berjam-jam, tidak perlu dengan jarak yang begitu jauh. Allah kasih kemudahan. Nikmat mudah ini kita nikmatkan, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi rumah kita dekat dengan masjid, subhanallah, itu nikmat yang besar juga. Ya, hendaknya kita tergerak hatinya untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah, khususnya di waktu Isya dan di waktu subuh. Karena banyak orang-orang yang hidup di dekat masjid, namun telinganya dipekakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tergerak untuk sholat berjamaah. Mereka tidak tergerak untuk sholat berjamaah, bahkan untuk sholat di rumah pun mereka nggak sholat. Nauzubillah, nauzubillah. Karena kalau kita diberikan kemudahan jamaah untuk sholat berjamaah, ini merupakan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kemudahan dari Allah yang wajib kita syukuri. Baik. Bab 192 sudah selesai. Hanya ada 3 hadis saja yang menjelaskan tentang
keutamaan sholat berjamaah di waktu Isya dan di waktu subuh. Kita ulangi sekali lagi, secara umum sholat berjamaah di 5 waktu itu memiliki keutamaan yang sangat agung dan besar. Tetapi ada pengkhususan di sini, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Mereka berdua memiliki keutamaan tertentu, karena memang begitulah. Amalan itu memiliki tingkatan-tingkatan dan keutamaan mereka berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kita masuk pada pembahasan bab 193, babul amri bil muhafazati ala salawatil maktubat wan nahyi al akidi wal wa'idi sya'idi fi tarkihin. Bab yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga semua sholat 5 waktu. Jadi Pak, Bu, yang kita jaga itu bukan hanya sholat maghrib saja, zuhur saja, atau yang mudah kita dapati, tidak. Tetapi kita diwajibkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Wan nahyi al-akidi wal wa'idi asyadidi fi tarkihin, dan larangan yang kuat dan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini merupakan tiang agama. Orang yang tidak sholat roboh agamanya. Orang yang nggak pernah sujud kepada Allah, orang yang nggak pernah rukuk kepada Allah, roboh agamanya. Mudah dia murtad, mudah dia untuk mencintai dunia daripada Allah Azza wa Jalla. Di zaman sekarang ini sangat-sangat menyedihkan, karena sebagian besar kaum muslimin tidak melaksanakan sholat. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang meremehkan sholat. Na'udzubillah. Padahal jamaah, dosa orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Shalah halaman 7. Beliau mengatakan, la yakhtaliful muslimuna anna tarkas sholati al-mafrudati amdan min a'zami dzunubi wa akbaril kabair. Kaum muslimin tidak berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja itu dosanya lebih besar dan lebih agung daripada dosa-dosa yang lain. Wa anna ismahu 'indallahi a'zamu min ismil qatlin nafsi. Dosa orang yang meninggalkan sholat di sisi Allah itu lebih besar daripada dosa orang yang membunuh. Antum tahu orang membunuh jamaah? Yang suka bunuh itu gimana? Perhatian kita terhadap orang yang membunuh. Kita jengkel, kita marah karena dia menjatuhkan darah kaum muslimin. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, yang nyantai di rumahnya, yang duduk di rumahnya, termasuk anak dan istri kita, dosa mereka lebih besar daripada membunuh. Wa akhzal amwal, dan dosa orang yang meninggalkan sholat lebih besar daripada orang yang merampok, orang yang membegal. Bagaimana tanggapan antum orang yang membegal, mencuri, merampas harta orang? Kesel nggak antum? Marah nggak antum? Pasti antum marah. Tapi antum marah nggak lihat istri dan anak antum, bahkan diri antum yang meninggalkan sholat 5 waktu? Padahal dosa orang yang meninggalkan sholat lebih besar daripada orang yang membegal atau orang yang merampas harta orang lain. Wa min ismi zina, dan orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Bagaimana pandangan antum terhadap pelacur jemaah? Terhadap orang yang menikah namun hamil duluan, antum sinis pandangannya. Antum mengatakan itu aib besar. Tapi pernahkah antum menganggap
anak dan istri antum, bahkan diri antum sendiri meninggalkan sholat, antum melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan lebih besar dosanya daripada berzina. Wasariqah, dan lebih besar daripada mencuri. Wasyurbul khamri, dan lebih besar dosanya daripada minum khamar. Lebih besar dosanya daripada minum khamar, jemaah. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi wa sukhtihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah, dan dia akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, serta kehinaan. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman, ancaman, kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka antum punya anak dan istri nggak sholat, antum paksa sholat, dakwahi mereka. Kalau mereka masih buta dengan hukum-hukumnya, dakwah mereka. Antum yang dapat ilmu malam hari ini, antum dakwahi. Ustaz, tapi anak-anak tidur pula, Ustaz. Nggak enak anak bangunkannya. Wallahi, antum lebih enak mana? Melihat anak antum masuk neraka atau dia sholat subuh? Nggak apa-apa, kalau sudah balik paksa. Kalau umur 7 tahun mungkin tidak boleh kita paksa, tapi umur sudah 10 tahun kita pukul kalau dia sudah tidak sholat. Kita paksa dia untuk sholat. Ya, jangan main-main. Dosa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Antum sebut apalah? Dari mana Ustaz Ibnul Qayyim mengatakan hal demikian dalam kitab? Cukuplah kita mengetahui bahwasannya dosa orang yang meninggalkan sholat ini lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya, tatkala para ulama berbeda pendapat tentang keislamannya. Para ulama berbeda pendapat, jamaah, tentang orang yang meninggalkan sholat, apakah dia masih muslim atau dia sudah keluar dari Islam. Berbeda pendapat. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. Coba, orang yang tidak puasa, ada ulama yang mengatakan dia keluar dari Islam? Tidak ada. Orang yang tidak bayar zakat, ada ulama yang mengatakan dia keluar dari Islam? Tidak ada. Orang yang tidak haji, ada para ulama yang mengatakan dia keluar dari Islam? Tidak ada. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, ada ulama yang mengatakan dia keluar dari Islam. Ini menunjukkan, jamaah, dosa orang yang meninggalkan sholat itu dosanya sangat besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Tidak boleh kita menganggap ini perkara remeh, perkara kecil. Yang penting istri anak begini, rajin sedekah. Yang penting anak-anak sekolah di sekolah Islam. Tidak. Kalau anak istri kita meninggalkan sholat, ketahuilah anak istri kita sedang mengerjakan dosa yang paling besar di rumah kita sendiri, na'udzubillah. Dan kita suami yang membiarkannya. Wajib kita dakwahi. Wajib kita dakwahi. Kalau berbicara masalah khilaf para ulama atau perbedaan pendapat ulama tentang apakah seseorang keluar dari Islam tatkala dia meninggalkan sholat, dipanjang pembahasannya. Panjang sekali pembahasannya. Kita tidak mau bahas ini karena nggak cukup waktunya dan bukan pada babnya. Tetapi sekali lagi kita tekankan bahwasanya dosa orang yang meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina, mencuri, minum khamar, membunuh, membegal, mencuri, dan dosa-dosa besar yang lain. Karenanya jangan pernah menganggap diri ini baik kalau diri ini sering meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu, jemaah, akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam yang bernama Saqar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab terhadap atas yang telah ia perbuat. Illa ashabul yamin, kecuali orang-orang yang berada di golongan kanan.
orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Fi jannati yatasaalun. Mereka nanti di dalam surga saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang melakukan dosa. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka yang namanya saqar? Apa jawaban mereka jemaah? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Mungkin sekarang kita tertawa, terbahak-bahak, bahagia dengan dunia yang Allah kasih. Tapi kita meninggalkan salat, demi Allah, Allah akan kasih kita kehinaan, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Kemudian dijelaskan dalam hadis, Rasulullah mengatakan man hafaza 'alaiha. Hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesahihannya, cuman sebagian ulama menganggapnya hasan. Man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran, maka nanti dia di hari kiamat akan mendapatkan cahaya. Cahaya di mana jemaah? Cahaya bekas-bekas air wudunya. Ini sudah kita bahas. Wa burhanan, dan bukti, wa najatan, dan keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini jemaah, ini janji Rasulullah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia akan mendapatkan cahaya, bukti, dan keselamatan. Allah akan jamin keselamatan dia pada hari kiamat. Antum tahu keadaan hari kiamat yang mencekam? Nauzubillah, semoga Allah selamatkan kita tentang mencekamnya hari kiamat. Tapi Allah akan jamin orang-orang yang menjaga salat, Allah akan selamatkan mereka. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Adapun orang yang tidak menjaga salatnya, ya mungkin kalau bahasa kita bolong-bolong ya, salat dia tapi bolong-bolong. Lam yakun lahu nur, enggak ada cahaya. Enggak ada cahaya. Allah enggak kasih cahaya pada orang yang enggak jaga salatnya. Wa burhanun, dan enggak ada buktinya. Wala najatun, Allah enggak kasih keselamatan. Allah tidak kasih jaminan keselamatan bagi orang yang enggak jaga salat. Wa kana yaumul qiyamah, maka pada hari kiamat kelak orang yang tidak menjaga salatnya ma'a Qarun, dikumpulkan dengan Qarun, wa Fir'aun, dan dikumpulkan bersama Fir'aun, wa Haman, dan Haman. Haman ini menterinya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Siapa keempat orang ini? Para ulama menyebutkan, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melalaikan ia dari salatnya, maka ia akan dikumpulkan dengan Qarun. Antum tahu Qarun? Qarun ini orang yang paling banyak hartanya. Orang sekarang karena sibuk dengan hartanya, menghitung hartanya, sehingga dia tinggalkan salat. Apa itu salat? Ana sudah bahagia, hidup ana sudah tentram, ana banyak fulus, ngapain ana harus salat? Orang salat itu adalah orang-orang miskin katanya. Nauzubillah. Nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerjaannya sehingga melalaikan ia dari salatnya, maka ia akan dikumpulkan dengan Haman, menterinya Fir'aun. Barang siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, jabatannya, sehingga berat dia untuk sholat, padahal dia punya keputusan, dia punya wewenang untuk memutuskan kapan dia harus sholat, kapan dia harus break, istirahat dan sebagainya. Dia akan dikumpul dengan Fir'aun. Barang siapa yang sibuk dengan dagangannya, dia akan dikumpul dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah pedagang dari Quraisy, kaya raya, tapi suka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya dia jemaah. Gaya dia dengan perdagangannya. Banyak orang-orang sekarang berdagang itu enggak mau sholat. Banyak orang yang kerja enggak mau sholat. Padahal dikasih kemudahan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mau sholat. Mereka kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Fir'aun, Qarun, Ubay bin Khalaf, dan Haman.
Nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Maka hendaknya setiap suami memiliki tanggung jawab yang berat. Tidak hanya memperhatikan makan dan minum untuk anak dan istrimu, tetapi juga memperhatikan solatnya. Tanyakan setiap kali pulang ke rumah, Anda udah sholat? Kalau udah, alhamdulillah. Kalau tidak sholat, tanyakan. Kenapa? Kalau berhalangan, oke. Kalau tidak, suruh sholat. Anak kita juga demikian. Biasakan sholat anak kita untuk sholat. Kalau umur 7 tahun, diajak-ajak saja. Belum dipukul. Diajak dulu, dimotivasi, dikenalkan, diajarkan tentang sholat. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, habis baterai kah? Hidup. Habis baterai kah? Mic yang itu untuk khutbah tuh nggak bisa ya? Ini mic keluar. Tes. Tape. Tadi ada
jeda sedikit. Tapi kita lanjutkan kajian kita. Karenanya, ikhwan wal akhwat, hendaknya masing-masing kita memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar di dalam Islam. Karena membedakan kita dengan orang non-muslim adalah daripada sholat itu sendiri. Kemudian di dalam bab ini, mu'allif rahimahullah menukilkan beberapa ayat dan hadis. Di antaranya hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah semua salawat, salat 5 waktu, jaga semuanya. Jangan salah satunya saja dijaga. Tapi apa? Semua salat 5 waktu itu kita jaga. Ada orang na'udzubillah, kalau salat duha dia jaga. Tapi salat 5 waktu dia nggak jaga. Ini aneh ini. Ada orang-orang yang belajar agamanya salah guru ya. Kalau sholat tahajudnya Masya Allah. Kalau menjaga sholat sunnahnya Masya Allah. Tapi kalau sholat wajibnya dia sepelekan. Ini kebalik ini. Ini orang yang tidak mengerti fikih. Ya, kalau sholat duhanya nggak ketinggalan. Tapi kalau sholat zuhurnya mungkin dia tinggalkan. Sholat asarnya mungkin dia tinggalkan. Ada orang yang Masya Allah lebih memilih sholat tahajud daripada sholat subuh. Semuanya lantaran dunia semuanya. Biar rezekinya dimurahkan, dimudahkan, dilapangkan dan lain sebagainya. Padahal rezeki yang paling utama adalah tatkala seseorang dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rezeki yang agung, rezeki yang sangat besar. Adalah tatkala seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Jadi amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya benar, lulus daripada hisab, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh dia menjadi orang yang beruntung dan sukses. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia gagal dan merugi. Fa in intaqasa min fardhatihi syai'a, kalau ada yang kurang dari salat wajibnya, ya, mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang tenangnya. Banyaklah kita nih, banyak kurangnya di dalam melaksanakan sholat. Kadang baru saja takbir sudah mikirkan perkara-perkara dunia yang lainnya, sehingga yang hadir dari awal sampai akhir adalah perkara dunia di dalam hati kita. Bukan kita mengingat Allah. Banyak kurangnya kita dalam sholat wajib. Maka qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah mengatakan, unzuru, lihatlah, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah ada dari hambaku ini mengerjakan salat sunnah, fayukammala minha man taqasa minal fardhah, yang dapat menyempurnakan apa yang kurang dari kewajibannya, dari salat wajibnya. Summa yakunu sa'iru a'malihi ala hadza, kemudian seluruh amalnya dihisab seperti ini. Karenanya kita jangan pernah menyepelekan sholat sunnah. Sholat sunnah itu salah satu fungsinya adalah menutup kekurangan sholat wajib kita. Antum kalau di akhirat nanti kalau dihisab, kalau sholat wajib kita banyak kurangnya, mau tutup dari mana? Kalau kita malas sholat sunnahnya.
Maka kita harus berusaha untuk menjaga sholat sunnah. Banyak keutamanya jamaah, diantaranya barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita nggak bisa jaga ini. Paling tidak kita berusaha sholat qabliyah atau ba'diyah, sholat rawatib. Semoga nanti kekurangan sholat wajib kita ini kurang khusyuknya, kurang tenangnya, bahkan ingin cepat-cepat selesai kalau sudah sholat, banyak kurangnya tertutupi oleh sholat-sholat sunnah kita. Tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah amalan sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kalau sholat kita ini lulus ujian, maka amalan-amalan yang lain itu juga lulus. Kalau sholat ini saja sudah gagal, maka amalan-amalan yang lain juga akan gagal. Na'udzubillah. Karena sholat ini adalah ibadah yang sangat agung. Itu berkaitan dengan hak Allah. Tetapi kalau berkaitan dengan hak manusia, maka yang pertama kali ditegakkan atau dihisab itu yang berhubungan dengan darah. Kalau berhubungan dengan hak manusia, itu yang ditegakkan pertama kali adalah tentang perkara darah. Tapi kalau masalah amalan atau masalah tentang hak Allah Subhanahu wa taala, daripada seluruh amalan ibadah yang kita lakukan, yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Ini menunjukkan tentang sholat itu adalah amal ibadah yang sangat agung. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Ustadz, anak ini masih banyak maksiatnya Ustadz. Itu subah syaitan itu. Tetap sholat. Perbaharui sholat. Perbaiki sholat. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita melalui sholat tersebut. Intinya sholatnya dengan ikhlas. Memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Bagaimana Rasulullah sholat kita ikuti. Semoga Allah memperbaiki diri kita yang penuh kekurangan ini melalui sholat tersebut. Yang awalnya dulu masih suka minum khamar, karena sholatnya rajin, dia mulai meninggalkan khamar. Yang dulunya masih suka berzina, karena rajin sholat, Allah perbaiki dia tinggalkan zinanya. Banyak hal-hal negatif yang Allah rubah menjadi hal yang positif karena kita sholat. Karena kita sudah mulai sujud. Banyak perkara-perkara dunia kita berantakan karena kita nggak sholat. Banyak juga perkara-perkara dunia kita dimudahkan karena kita sholat. Jadi sholat ini ibadah yang sangat agung, sekali lagi yang harus kita perhatikan. Baik itu untuk diri kita ataupun keluarga kita. Jadi suami harus tegas. Tidak boleh main-main. Anak istri nggak sholat ditegur, dibimbing, dibina, dinasehatin. Bahkan kalau memerlukan pukulan, kita pukul anak kita tanpa membekas. Kita pukul dia agar dia tahu kita ini tegas di dalam memerintah sholat. Assalamualaikum. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya meninggalkan sholat adalah hadis Jabir radhiyallahu taala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah, rawahu Muslim. Sesungguhnya perbedaan seseorang antara kesyirikan dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kadang kita heran ada orang Islam tapi nggak pernah sholat. Ya, jangan pernah jamaah bangga disebut dengan Islam KTP. Kita ini masuk Islam karena pengen masuk surga, itu intinya. Kalau mau masuk surga ya sholat.
Nggak bisa kita nggak sholat. Sholat 5 waktu. Ini adalah kewajiban. Kemudian dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang musyrik adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia keluar dari Islam. Ini hadis tentang ancaman yang besar. Makanya kenapa para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat? Karena ada hadisnya, ada ancaman yang begitu besar, yang begitu keras. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis sahih. Kemudian disebutkan dari ulama tabi'in, an Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i al-muttafaqi ala jalalatihi rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah, rawahu Tirmizi. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu dari amalan-amalan yang meninggalkannya menyebabkan seseorang kufur kecuali salat. Ya, ini ijma'nya para sahabat. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan masalah salat ini. Masalah salat ini tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita sepelekan. Baik untuk diri kita maupun anak dan istri kita perhatikan. Untuk perkara salat mereka melebihi perhatian kita daripada makan dan minumnya. Melebihi apa? Perhatian kita terhadap makan dan minum istri kita. Perhatikan sholatnya dulu. Keluarga kalau pengen sukses di dalam menjalani rumah tangga, baiti jannati, rumahku surgaku, sholat. Baik, karena waktunya telah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar dimudahkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Ini yang dapat Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.